Pimpinan G30S terdiri dari 5 orang. 3 orang perwira militer, yaitu Letkol Untung dari pasukan kawal kepresidenan, Kolonel Abdul Latif dari Garnisun Angkatan Darat Jakarta, Kodam Jaya, dan Mayor Soyono dari penjaga Pangkalan Udara Halim. 2 orang sipil yaitu Syam dan Pono, dari organisasi klandestin, Biro Khusus, yang dipimpin oleh Ketua Partai Komunis Indonesia, DN Aidit. 5 orang ini telah berkali-kali bertemu selama beberapa pekan sebelumnya, dan mendiskusikan rencana operasi mereka. Tanggal-tanggal pertemuan, topik-topik diskusi, nama-nama semua yang hadir, dan berbagai pendapat yang dikemukakan dalam pertemuan, tidak dapat diketahui dengan kepastian sedikit pun. Kisah-kisah dari rezim Soeharto disusun atas dasar kesaksian Syam. Tapi kita tidak mempunyai alasan mempercayai kata-kata Syam tentang masalah ini. Noto Susanto dan Saleh menyatakan bahwa komplotan ini bertemu 10 kali dari 17 Agustus sampai 29 September. Laporan CIA menyatakan mereka bertemu 8 kali dari 6 September sampai 29 September. Umur mereka berkisar dari akhir 30-an sampai tengah 40-an. Untung bertubuh pendek kekar dan berleher gemuk, memperlihatkan stereotip seorang prajurit. Ia sempat terkenal sejenak, ketika pada tahun 1962 ia memimpin pasukan gerilya menyerang pasukan Belanda di Papua Barat. Dari operasi itu ia mendapat anugerah bintang, kenaikan pangkat dari mayor menjadi letkol, dan nama baik karena keberaniannya. Rekan komplotannya yang sedikit lebih muda tapi berpangkat lebih tinggi, yaitu Latif, mempunyai karir kemiliteran yang terhormat sejak menjadi pemuda pejuang melawan tentara Belanda di Jawa Tengah. Sesudah lulus kursus-kursus latihan keperwiraan dan membuktikan dirinya di pertempuran, Latif memperoleh kedudukan yang strategis, yaitu komandan seluruh brigade pasukan infanteri, dengan sekitar 2.000 anak buah, di ibu kota. Ia tampil dengan sikap percaya diri dan wibawa seorang kolonel, yang sadar mengenai perlunya penghormatan dari anak buahnya. Di Pangkalan Udara Halim pada 1 Oktober 1965, Untung dan Latif diterima di rumah Mayor Soyono, komandan pasukan AWRI di Pangkalan Udara Halim. Berperawakan kurus berotot dan peka hati, Soyono mengeluarkan perintah-perintah tegas kepada anak buahnya, selagi ia mengatur tempat persembunyian, makan, dan jeep-jeep untuk kendaraan pimpinan G30S. Syam dan Pono, sebagai orang sipil, menjadi sosok-sosok aneh di Pangkalan Udara itu. Syam, yang ketika muda dikenal bernama Kamaruzaman, adalah keturunan pedagang Arab yang bermukim di daerah Pantura Jawa. Pono juga berasal dari kawasan Pantura Jawa, tapi berkakek moyang orang Jawa, seperti ditunjukkan oleh nama lengkapnya, Supono Marsudidjoyo. Atmojo teringat, saat pertama kali bertemu kedua lelaki itu di Halim pada hari naas tersebut, seketika itu juga ia menduga bahwa mereka bukan tentara. Sosok mereka melentok tak tegap, mereka mengangkat kaki di kursi, dan merokok tak berkeputusan. Mereka kurang latihan jasmani dan disiplin militer. Namun dua lelaki ini memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam berhubungan dengan personil militer secara rahasia, dan menyembunyikan jati diri mereka. Pada pagi 1 Oktober, sejak sekitar pukul 2 lewat tengah malam, 5 orang pimpinan gerakan ini duduk bersama di sebuah gedung yang tak jauh dari sudut barat Laut Halim. Gedung ini adalah kantor divisi pengamat udara AWRI, yaitu PENAS, atau Pemetaan Nasional. Demi alasan-alasan yang tidak pernah dijelaskan, sekitar pukul 9 pagi, kelima tokoh tersebut pindah dari tempat persembunyian di gedung PENAS ke rumah kecil Sersan Suyatno, yang terletak di kompleks kediaman di Halim. Inilah rumah yang dituju Suparjo sekembalinya dari misi yang gagal, yaitu menemui Presiden Soekarno di istana. 5 tokoh tersebut tinggal di rumah ini sepanjang siang dan malam 1 Oktober 1965. Walaupun Untung pada siaran RRI pagi itu dikenal sebagai pimpinan G30S, ia menghabiskan sepanjang hari itu tanpa menampakkan diri di depan umum, bahkan juga tidak di hadapan pasukannya sendiri. Pada kenyataannya memang para pimpinan G30S tidak mempunyai sarana untuk berkomunikasi dengan pasukan mereka di Lubang Buaya dan Lapangan Merdeka, selain melalui kurir pribadi. Mereka tidak mempunyai peralatan walkie-talkie atau pesawat radio 2 arah. Gerakan 30 September sendiri telah memutus jaringan telepon pada saat pasukannya menduduki gedung telekomunikasi. Namun seandainya jaringan telepon berfungsi pun, rumah Sersan yang sederhana di Pangkalan Udara itu barangkali tidak memiliki saluran telepon. Suparjo yang ulang-alik dengan jeep antara tempat persembunyian dan kantor Komandan Halim, membuktikan ketiadaan peralatan komunikasi di antara para pimpinan G30S.
Pimpinan G30S sepanjang hari itu berhubungan dengan Ketua PKI DN Aidit, yang juga hadir di pangkalan AURI di Halim. Aidit tinggal di rumah yang berbeda dalam kompleks perumahan lain di pangkalan. Yang mendampinginya adalah pembantu pribadinya bernama Kusno, salah seorang pimpinan PKI, Iskandar Subekti, dan seorang anggota Biro Khusus, Bono, yang juga dikenal dengan nama Waluyo. 5 pimpinan inti G30S ada di satu tempat persembunyian, di rumah Suyatno, sedangkan Aidit dan sekelompok pembantunya di tempat persembunyian yang lain, yang berjarak kira-kira setengah mil, di rumah Sersan Suwandi. Untuk komunikasi antar mereka, kedua kelompok memiliki seorang kurir pribadi yang mengendarai jeep, untuk mondar-mandir di antara kedua tempat persembunyian sambil membawa dokumen. Terkadang 1 atau 2 orang pimpinan inti menuju ke tempat persembunyian Aidit dan berbicara langsung dengannya. Atmojo mengenang bahwa Syam dan Soyono beberapa kali berkonsultasi dengan Aidit. 5 pimpinan inti G30S sepanjang hari 1 Oktober tinggal di rumah Sersan Suyatno yang tidak mencolok. Sebagai kelompok, mereka tidak menampakkan diri di depan Presiden Soekarno, tokoh yang konon hendak mereka lindungi. Suparjo yang menemui Presiden atas nama mereka semua. Tidak diketahui dengan jelas, mengapa Aidit dan para pembantunya tinggal di rumah yang lain, dan bukan bergabung dengan 5 orang dalam kelompok Untung. Mungkin untuk memastikan bahwa seandainya mereka diserang, mereka tidak akan disergap bersama-sama. Atau mungkin juga untuk memastikan bahwa sedikit orang saja yang mengetahui Aidit terlibat dalam kelompok inti perencana gerakan. Atau mungkin juga untuk menjaga, agar kelompok yang satu tidak memedulikan proses pengambilan keputusan kelompok yang lain. Para organisator G30S tentu mempunyai alasan tertentu untuk memisahkan kediaman 2 kelompok dengan jarak setengah mil, walaupun sulit untuk memahami alasan itu sekarang. Komunikasi antar 2 kelompok itu seharusnya lebih mudah dan lebih cepat, jika mereka semua tinggal di tempat persembunyian yang sama. Bahkan keputusan mereka mengasingkan diri di tengah kawasan perumahan di Halim itu pun, masih tetap tidak dapat dimengerti. Barangkali akan lebih masuk akal jika mereka menduduki sebuah pusat komando militer, di tempat mereka dapat memanfaatkan hubungan radio untuk mengordinasikan satuan-satuan pasukan mereka yang berbeda-beda. Walaupun pimpinan G30S berpangkalan di Halim, tidak ada bukti bahwa mereka bekerja dengan orang lain dari AURI selain Mayor Soyono. Semua fasilitas yang mereka gunakan di dalam dan sekitar pangkalan Halim, yaitu penas, lubang buaya, 2 rumah, senjata AURI, dan truk-truk, agaknya disediakan oleh Soyono sendiri. Komandan Halim, Kolonel Wisnu Jayeng Minardo, dan Panglima AURI Laksamana Madya Omar Dhani, tampaknya tidak diajak berunding sebelumnya. Menurut Omar Dhani dan Heru Atmojo, mereka jadi terbawa-bawa dalam G30S bukan sebagai peserta, melainkan sebagai pengamat dari luar. Penuturan kedua orang ini tentang jalannya kejadian demi kejadian saling bersesuaian. Pada 30 September sore, Soyono menceritakan kepada Atmojo, seorang perwira intelijen AURI khusus urusan pengintaian udara, tentang aksi melawan jenderal-jenderal Angkatan Darat yang anti-Soekarno. Ini merupakan berita bagi Atmojo, yang selanjutnya melaporkan informasi tersebut kepada Dhani pada sekitar pukul 16 hari itu. Dhani memerintahkannya mencari tahu lebih banyak lagi tentang rencana aksi tersebut, dan melaporkan kembali hasil pengamatannya malam itu juga. Sekitar pukul 22 Atmojo kembali ke markas besar AURI, dan bertemu dengan sekelompok perwira senior Angkatan Udara, untuk melaporkan hal-hal apalagi yang telah didengarnya dari Soyono. Menurut Omar Dhani, para perwira yang hadir dalam rapat itu, selain Dhani sendiri, ialah Komodor Dewanto, Komodor Andoko, Komodor Watimena, dan Laksamana Madya Maki Perdana Kusuma. Rapat diadakan di kantor Dhani di Wisma Angkasa. Satu detil penting adalah, bahwa Suparjo merupakan peserta aksi. Dhani memerintahkan Atmojo agar mencari Suparjo, yang menjadi bawahannya langsung dalam Komando Mandala Siaga yang lazim dikenal sebagai Kolaga, dalam rangka konfrontasi melawan Malaysia. Dalam Komando Mandala Siaga Omar Dhani adalah Panglima Kolaga. Wakil Panglima, sejak 1 Januari 1965, ialah Soeharto. Panglima pasukan-pasukan Kolaga di Kalimantan ialah Suparjo. Suparjo sudah menemui Dhani pada 29 September untuk membicarakan soal-soal dalam Kolaga. Boleh jadi ia menceritakan kepada Dhani bahwa aksi menentang Dewan Jenderal sedang direncanakan. Sesuai dengan perintah Dhani, Atmojo mencari Soyono untuk memutuskan bagaimana dia dapat menemukan Suparjo. Soyono memberitahu Atmojo agar pergi ke kantor pengamat udara sekitar pukul 5 pagi berikutnya.
Sesudah Atmojo tiba di kantor yang dimaksud, dan menjelaskan bahwa kedatangannya atas perintah Dani, Suparjo mengajaknya pergi bersamanya ke istana. Tanpa rencana atau koordinasi apapun, Atmojo kemudian menemani Suparjo sepanjang hari itu. Omar Dhani mengatakan bahwa ia menginap di Halim malam itu, karena ia berharap pada hari berikut akan mendengar lebih banyak tentang apa yang akan terjadi. Ia tidur di gedung pusat pangkalan udara, bukan pulang ke rumah atau pergi ke kantornya sendiri di tengah kota Jakarta. Agaknya tidak benar bahwa, seperti yang disangkakan oleh Anderson dan MCV, Dhani diambil oleh personel AWRI dan dibawa ke Halim pada jam 3 pagi, untuk, dengan kehadirannya yang otoritatif, mengukuhkan penguasaan para konspirator atas pangkalan udara. Seandainya pun keterlibatan Atmojo dalam G30S lebih jauh ketimbang yang diakuinya sekarang, sepak terjangnya pada 1 Oktober tampaknya terbatas pada membantu gerak-gerik Suparjo di sekitar kota Jakarta dan pangkalan udara Halim. Sementara baik Atmojo maupun Dhani tidak dapat dipandang sebagai bagian dari pimpinan G30S, mereka, dan sebagian besar perwira senior AWRI, bersikap simpatik terhadap G30S pada 1 Oktober itu. Atmojo mengenang bahwa ia bersorak gembira ketika mendengar pengumuman radio yang pertama pada pagi hari itu. Ia bersama para perwira rekan-rekannya berpikir bahwa G30S merupakan gerakan pembersihan terhadap para perwira sayap kanan Angkatan Darat yang telah dan sedang menyabot kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno. Dhani merancang pernyataan publik, perintah harian, pada pukul 9.30 pagi, yang menyambut G30S sebagai usaha untuk mengamankan dan menyelamatkan revolusi dan pemimpin besar revolusi terhadap subversi CIA. Agaknya Dhani berpikir bahwa G30S itu tidak lebih dari sebuah aksi internal Angkatan Darat yang sepenuhnya masih setia kepada Soekarno. Omar Dhani menjelaskan, ia menulis perintah harian antara pukul 7.15 dan 8 pagi, sesudah mendengar pengumuman pertama G30S melalui radio di pangkalan udara Halim. Ia menyisihkan pernyataan itu begitu ia mendengar pada pukul 8, bahwa Soekarno sedang menuju Halim. Dhani menganggap apa yang sudah ditulisnya sebagai draft yang mungkin harus ia ubah, sesudah ia mengetahui pendirian Presiden mengenai G30S. Dhani sudah mengirim draft itu kepada Komodor Dewanto di markas besar AWRI, untuk meminta pendapatnya. Rupanya, karena keliru komunikasi, draft itu lalu diumumkan sebagai sebuah dokumen final dari MBAU pada pukul 9.30 pagi, sebelum Dhani dapat merevisinya.